Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 23070170031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya mengenai komposisi rotasi. Poin pertama yaitu A. Komposisi rotasi di satu titik. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari himpunan yang terdiri dari semua rotasi pada titik yang sama terhadap operasi komposisi yang telah ditetapkan pada modul 1. Komposisi rotasi merupakan bagian transformasi. Oleh karena itu, perhatikan teorema 5.10 dan 5.11. Teorema 5.10 berbunyi, komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Pembuktian teorema 5.10. Jika terdapat titik A pada bidang Euclid V dan P1 lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat dan P2 lebih dari negatif 180 derajat dan kurang dari 180 derajat, ρ A, P1 dan ρ A, P2. Berdasarkan teorema 5.4, ρ A P1 sama dengan mu T bundaran mu S, dengan A sama dengan T irisan S, dan sudut dari S ke T adalah setengah P1 dan ρ A P1 sama dengan mu M bundaran mu T, dengan A sama dengan M irisan T, dan sudut dari T ke M adalah setengah P2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah P1 ditambah P2. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Ρ A P2 bundaran ρ A P1 sama dengan dalam kurung mu M bundaran mu T dikali dalam kurung mu T bundaran mu S sama dengan mu M bundaran dalam kurung mu T bundaran mu T bundaran mu S sama dengan mu M bundaran epsilon bundaran mu S sama dengan mu M bundaran mu S sama dengan ρ A setengah P1 ditambah P2 sama dengan ρ A P dengan setengah P1 ditambah P2. Hubungan antara P1 ditambah P2 dan P sehingga ρ A P2 bundaran ρ A P1 sama dengan ρ A P dapat dipelajari pada teorema 5.11. Bunyi teorema 5.11. Bila P1 dan P2, maka terdapat hubungan berikut ini. 1. Jika mutlak P1 ditambah P2 lebih dari 0 derajat, kurang dari 180 derajat, maka P sama dengan P1 ditambah P2. 2. Jika mutlak P1 ditambah P2 sama dengan 180 derajat, maka ρ A P suatu setengah putaran. 3. Jika P1 ditambah P2 lebih dari 180 derajat, maka P sama dengan P1 ditambah P2 dikurangi 360 derajat. 4. Jika P1 ditambah P2 kurang dari negatif 180 derajat, maka P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah 360 derajat. 5. Jika P1 ditambah P2 sama dengan 0 derajat, maka ρ A P suatu identitas. Pembuktian teorema 5.11. Teorema yang pertama. Mutlak P1 ditambah P2 lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Berarti P1 ditambah P2 lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Karena P sama dengan P1 ditambah P2, maka P lebih dari negatif 180 derajat
kurang dari 180 derajat. Jadi Pi memenuhi definisi 5.5. Bunyi teorema yang kedua. Untuk Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 180 derajat, maka rho A Pi P sama dengan rho A 180 derajat P. Misalkan P aksen sama dengan rho A 180 derajat P, maka besar sudut PAP aksen sama dengan 180 derajat, dan PA sama dengan P aksen A. Hal ini berarti bahwa A titik tengah ruas garis PP aksen, jadi sigma AP sama dengan P aksen. Artinya rho A Pi P sama dengan sigma A P untuk setiap P elemen V. Akibatnya rho A Pi sama dengan sigma A. Pi dengan Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 180 derajat. Untuk Pi1 ditambah Pi2 sama dengan negatif 180 derajat. Maka rho A Pi P sama dengan rho A negatif 180 derajat P. Misalkan P aksen sama dengan rho A negatif 180 derajat P, maka besar sudut PAP aksen sama dengan negatif 180 derajat, dan PA sama dengan P aksen A. Hal ini berarti juga bahwa A titik tengah ruas garis PP aksen, jadi sigma AP sama dengan P aksen. Artinya, rho A Pi P sama dengan rho A P untuk setiap P elemen V. Akibatnya, rho A Pi sama dengan sigma A. Pi dengan Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 sama dengan negatif 180 derajat. Jadi, apabila mutlak Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 180 derajat, maka rho A Pi suatu setengah putaran. Kemudian pembuktian bunyi teorema yang ketiga. Pi1 ditambah Pi2 lebih dari 180 derajat. Tetapi Anda mengetahui dari definisi 5.5 bahwa Pi1 ditambah Pi2 kurang dari 360 derajat. Artinya didapat Pi1 ditambah Pi2 lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kemudian ketiga ruas dikurangi dengan 360 derajat. Kemudian hasilnya adalah Pi1 ditambah Pi2 dikurangi 360 derajat lebih dari negatif 180 derajat dikurangi 0 derajat. Pi1 ditambah Pi2 negatif dikurangi 360 derajat lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian Pi lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Sehingga syarat definisi 5.5 terpenuhi dengan Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 dikurangi 360 derajat. Kemudian pembuktian bunyi teorema yang keempat. Pi1 ditambah Pi2 kurang dari negatif 180 derajat. Tetapi Anda mengetahui dari definisi 5.5 bahwa Pi1 ditambah Pi2 lebih dari negatif 360 derajat. Akibatnya didapat Pi1 ditambah Pi2 lebih dari negatif 360 derajat kurang dari negatif 180 derajat. Kemudian ketiga ruas ditambah dengan 360 derajat. Didapatkan Pi1 ditambah Pi2 ditambah 360 derajat lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Didapatkan Pi1 ditambah Pi2 ditambah 360 derajat lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian hasilnya adalah Pi lebih dari negatif 180 derajat kurang dari 180 derajat. Jadi Pi memenuhi syarat dari definisi 5.5 dengan Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ditambah 360 derajat. Kemudian pembuktian dari bunyi teorema yang kelima atau yang terakhir yaitu Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 0 derajat.
maka Pi2 sama dengan 0 derajat dikurangi Pi1 sama dengan negatif Pi1. Sehingga Rho A Pi sama dengan Rho A Pi1, bundaran Rho A Pi2 sama dengan Rho A Pi1 ditambah Pi2 sama dengan Rho A Pi1 dikurangi Pi2 sama dengan Rho A, 0. Anda mengetahui bahwa Rho A0 adalah rotasi identitas, jadi Rho A Pi suatu transformasi identitas. Teorema 5.12. Himpunan yang terdiri dari semua rotasi dengan pusat yang sama membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi. Bukti. Anda telah mengetahui dari modul 1 bahwa himpunan dari semua transformasi T membentuk grup terhadap operasi komposisi transformasi. Karena setiap rotasi merupakan transformasi, apabila R himpunan semua rotasi-rotasi dengan pusat yang sama, maka R himpunan bagian dari T. Berdasarkan teorema 5.10, operasi komposisi tertutup pada R. Dan berdasarkan teorema 5.9, apabila Rho A Pi elemen R, maka inverse dari Rho A Pi sama dengan Rho A negatif Pi elemen R. Karena R tertutup terhadap operasi komposisi dan setiap Rho A Pi elemen R mengakibatkan inverse dari Rho A Pi elemen R. Berdasarkan teorema pada struktur aljabar tentang subgrup, maka grup R dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup transformasi T dengan operasi komposisi. Jadi, grup R dari operasi komposisi adalah grup. Kemudian, materi yang kedua yaitu B, komposisi rotasi dengan pusat berlainan. Teorema berikut ini menjelaskan hasil komposisi dua rotasi dengan pusat berlainan. Teorema 5.13 berbunyi, komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik berbeda adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Pembuktian. Ambil dua rotasi sebarang Rho A Pi1 dan Rho A Pi2 di mana A tidak sama dengan B. Tarik garis S sama dengan ruas garis berarah AB. Ambil garis LST sehingga S irisan T sama dengan A, L irisan S sama dengan B. Dan sudut dari T ke S adalah setengah Pi1 dan sudut dari S ke L adalah setengah Pi2. Maka Rho A Pi1 sama dengan mu S bundaran mu T dan Rho B mu Pi2 sama dengan mu L bundaran mu S. Perhatikan gambar 5.12. Rho A Pi2 bundaran Rho A Pi1 sama dengan mu S bundaran mu S bundaran mu S bundaran mu T sama dengan mu L bundaran mu S bundaran mu S bundaran mu T sama dengan mu L bundaran epsilon bundaran mu T sama dengan mu L bundaran mu T. Di sini terdapat dua rotasi yaitu Rho A Pi1 dan Rho A Pi2 di mana A tidak sama dengan B. Titik A tidak sama dengan titik B. Kemudian ditarik garis ruas garis AB. Kemudian ambil garis LST, di sini garis LS dan T, sehingga S irisan T, S beririsan dengan T pada A, dan L beririsan dengan S pada titik B, dan sudut dari T ke S adalah setengah Pi1, dan sudut dari S ke L adalah setengah Pi2. Maka Rho A Pi1 sama dengan mu S bundaran mu T dan Rho B Pi2 sama dengan mu L bundaran mu S. Untuk menambah kepahaman kalian, silakan kerjakan latihan soal berikut.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.